Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Alia dari kelas 4D dengan NIM 666122016. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Governansi Digital yang diampu oleh Ibu Ayuning Budiasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai KAI Akses. Nah, apa sih itu KAI Akses? Nah, Akses by KAI adalah aplikasi super yang berfokus pada pemesanan tiket kereta api serta dikembangkan dan diterbitkan oleh PT Kereta Api Indonesia sebagai KAI Akses sejak 2014. KAI Akses resmi berubah nama menjadi Akses by KAI setelah adanya peluncuran oleh PT Kereta Api Indonesia pada 7 Juli 2023 di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Nah, Akses by KAI merupakan aplikasi yang resmi dari PT KAI dan dirilis untuk memenuhi kebutuhan penumpang, baik kereta antar kota, kereta lokal dan kereta LRT yang dioperasikan PT KAI, kereta komuter lain yang dioperasikan oleh KAI Komuter, kereta bandara yang dioperasikan oleh KAI Bandara, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung yang dioperasikan oleh PT KCIC. Diluncurkan pada tanggal 4 September 2014 sebagai KAI Akses, mulanya hanya menawarkan fitur pemesanan tiket kereta api, baik jarak jauh maupun menengah. Tetapi kini KAI Akses melayani pembelian, ubah jadwal, pembatalan, hingga transfer tiket berbagai layanan perkeretaapian PT KAI maupun anak perusahaannya, dan akan melayani layanan hotel, logistik, pulsa, serta paket data. Sebagai sistem pembayaran elektronik yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero, KAI Akses menggunakan beberapa perangkat keras hardware untuk mendukung layanannya. Beberapa perangkat keras yang mungkin digunakan oleh KAI Akses termasuk yang pertama itu ada mesin tiket otomatis atau service ticketing machine. Digunakan untuk menjual tiket secara mandiri kepada pelanggan di stasiun kereta api. Mesin ini dilengkapi dengan layar sentuh, pembaca kartu, printer tiket, dan pembayaran elektronik. Yang kedua, terminal pembayaran atau payment terminal. Digunakan untuk menerima pembayaran elektronik seperti kartu kredit, debit, atau pembayaran melalui aplikasi perbankan online. Yang ketiga, pembaca kartu, card readers. Digunakan untuk membaca kartu pembayaran elektronik seperti kartu pembayaran transportasi atau kartu identifikasi pelanggan. Yang keempat, ponsel pintar atau smartphone. Petugas di stasiun atau dalam kereta api mungkin menggunakan ponsel pintar untuk memeriksa tiket elektronik, memindai kode QR, atau melakukan transaksi pembayaran. Nah, yang kelima, peralatan komputer atau computer equipment. Komputer dan server digunakan untuk menjalankan aplikasi KAI Akses, mengelola data pelanggan, dan menyediakan layanan online. Yang keenam, ada pembaca kode QR atau QR Code Scanner, digunakan untuk memindai kode QR pada tiket elektronik atau aplikasi seluler pelanggan. Yang ketujuh, ada peralatan jaringan atau network equipment, termasuk router, switch, dan perangkat jaringan lainnya untuk menghubungkan perangkat keras KAI Akses ke jaringan komunikasi. Perangkat keras ini bekerja sama untuk menyediakan pelayanan pembayaran dan tiket elektron yang efisien dan handal bagi pelanggan KAI Akses. Nah, untuk software pada KAI Akses ini, yang pertama ada aplikasi KAI Akses. Ini adalah aplikasi seluler yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan pembelian tiket, melihat jadwal kereta api, dan mengakses informasi terkait perjalanan. Aplikasi ini tersedia untuk platform Android dan iOS. Yang kedua, sistem manajemen penjualan tiket. Sistem ini digunakan oleh petugas di loket penjualan tiket untuk melakukan transaksi penjualan tiket secara manual. Yang ketiga, ada sistem manajemen perjalanan. Digunakan untuk mengelola informasi terkait perjalanan, termasuk jadwal kereta api, ketersediaan kursi, dan informasi perjalanan lainnya. Yang keempat, ada pengolahan pembayaran elektronik. Sistem ini mengelola transaksi pembayaran elektronik termasuk pembayaran dengan kartu kredit, debit, dan pembayaran melalui aplikasi perbankan online. Yang kelima, manajemen identitas pelanggan. Sistem ini digunakan untuk mengelola informasi identitas pelanggan seperti data pribadi, riwayat transaksi, dan informasi akun. Yang keenam, ada pemindaian kode QR. Aplikasi atau perangkat lunak untuk memindai kode QR pada tiket elektronik atau aplikasi seluler pelanggan.
Yang ketujuh, tem pelacakan dan analisis. Digunakan untuk melacak dan menganalisis data perjalanan, pembayaran, dan perilaku pelanggan untuk tujuan manajemen dan perencanaan. Yang kedelapan, perangkat lunak keamanan. Sistem ini bertanggung jawab untuk memastikan keamanan data pelanggan dan transaksi elektronik. Yang kesembilan, ada perangkat lunak server dan jaringan. Ini mencakup berbagai perangkat lunak server dan jaringan yang digunakan untuk mengelola komunikasi dan data antara perangkat keras dan aplikasi perangkat lunak. Semua perangkat lunak ini bekerja sama untuk menyediakan layanan tiket dan pembayaran elektronik yang andal dan efisien bagi pelanggan KAI Akses. Nah, database yang digunakan oleh KAI Akses mungkin mencakup beberapa jenis database untuk menyimpan dan mengelola berbagai jenis data yang terkait dengan operasional sistem pembayaran dan tiket elektronik. Beberapa jenis database yang mungkin digunakan oleh KAI Akses termasuk yang pertama, database pelanggan. Digunakan untuk menyimpan informasi tentang pelanggan seperti data pribadi, riwayat transaksi, preferensi perjalanan, dan informasi akun. Yang kedua, database tiket. Menyimpan informasi tentang tiket yang dibeli oleh pelanggan termasuk detail perjalanan, jenis tiket dan harga, dan status pembayaran. Yang ketiga, database jadwal kereta api. Menyimpan informasi tentang jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api termasuk stasiun asal dan tujuan, waktu keberangkatan, dan ketersediaan kursi. Yang keempat, database pembayaran. Menyimpan informasi tentang transaksi pembayaran elektronik termasuk detail kartu kredit atau debit, tanggal transaksi, jumlah pembayaran, dan status pembayaran. Yang kelima, database inventaris. Digunakan untuk mengelola inventaris perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh KAI Akses, termasuk mesin tiket otomatis, terminal pembayaran, dan perangkat lainnya. Yang keenam, ada database log. Digunakan untuk mencatat log aktivitas sistem, termasuk log masuk pengguna, transaksi yang dilakukan, dan peristiwa sistem lainnya. Yang ketujuh, database konfigurasi. Menyimpan konfigurasi sistem, pengaturan, dan preferensi yang digunakan oleh aplikasi dan perangkat lunak KAI Akses. Database ini bekerja sama untuk menyediakan infrastruktur data yang diperlukan untuk operasional sistem KAI Akses, memastikan keandalan, keamanan, dan efisiensi dalam layanan pembayaran dan tiket elektronik mereka. Nah, jaringan dalam KAI Akses itu menggunakan sistem jaringan Local Area Network atau LAN. Jaringan ini merupakan suatu bentuk jaringan berbasis client server. Tipologi yang dipakai pada jaringan tersebut merupakan tipologi star. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.